Burisnya jangan disiapkan sekarang. Siapkan saja makan siang untuk semua orang. Masukkan kuil ke dalam kulkas biar dingin. Oh ya Gopal, cuci kentang kemudian potong kecil-kecil ya. Kau sudah membuat ibu sangat khawatir. Apa kau sudah tidak peduli pada ibu? Aku peduli, Ibu. Itu sebabnya aku kembali. Ayo, ayo masuk saya. Di mana Gori? Bibi, Gori telah menemukan domba lain dan mereka di peternakan. Duduklah. Ambil ini, Naren. Ini. Ibu yakin Dewa Wisnu akan membantumu menemukan jawabannya. Aku masih punya pertanyaan yang belum terjawab. Begini, Bibi. Tadi adalah perjalanan yang sangat melelahkan dan aku kelaparan. Bisakah Bibi... Mayang! Itu sebabnya bibimu dari tadi di dapur. Aku sudah menunggu makan malam. Kau sama keras kepalanya seperti kakekmu. Kondisi Haris sangat hancur, nak. Dia tidak menghadiri pertemuan apapun untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Pernahkah kau melihat Haris menahan diri dari pekerjaan? Hardik, kita lupakan saja. Untuk kedepannya aku akan terus menjaganya. Lihatlah dia. Kondisinya sangat menyedihkan. Juara! Kita para saudara harus keluar malam hari. Ya, tentu saja. Naren, aku tidak bisa mengatakan betapa bahagianya aku karena kau kembali. Iya Rahul, bukan hanya kau saja. Kami semua sangat senang karena Naren sudah kembali ke rumah. Tapi, di mana Haris? Apa yang membuatnya begitu lama? Haris, kenapa kau hanya berdiri saja di sana? Kemarilah. Eh, Tuan Kapur, aku tahu pertemuan itu sangatlah penting. Ya, aku akan segera ke sana. Ya. Jangan khawatir Tuan Kapur, aku akan segera sampai. Kau ini mau kemana, Haris? Ada pertemuan yang mendesak, Supriya. Tolong, kirim tasku ke kantor. Ya, Tuan Kapur, aku sedang dalam perjalanan. Dia membatalkan semua pertemuan sejak 2 hari lalu. Dia bisa membatalkan yang ini juga. Pasti ada sesuatu yang mendesak, Bibi. Jangan khawatir. Ibu, aku akan ke kamarku. Baiklah, sayang. Kau duluan saja, nanti ibu menyusul. Setelah itu kau mandi, kemudian ganti bajumu.
Ibu sudah bilang, jangan terlalu percaya diri. Sekarang Naren telah kembali ke rumah. Apalagi pakaiannya seperti seorang pertapa. Tepat sekali, Bu. Naren telah kembali ke rumah, tapi dia berpakaian seperti pertapa. Aku tidak mengerti mengapa Paman tidak mau bertemu dengan Naren. Apa mungkin Paman kesal dengan Naren putranya? Haris tidak marah. Itu ketakutannya. Kenapa datang? Bukannya menghabiskan waktu bersama Naren? Apa sesuatu terjadi? Telepon dari istrimu. Pasti dia menyuruhmu pulang. Aku tidak ingin bicara dengannya. Ya, Supriya. Harsha, apa Haris sudah datang? Aku ingin bicara dengannya. Oh iya, Supriya. Tapi saat ini dia sedang telepon. Kalau dia sudah selesai bicara, aku pasti akan memberitahu kalau kau telepon. Baiklah, Harsha. Iya. Ada apa, Bi? Apa Paman tidak senang? Paman bahkan tidak mau melihat Naren. Dia tidak punya keberanian untuk melihat putranya berpakaian seperti seorang pendeta. Dia menahan diri dari rasa ketakutannya. Karena ketakutan berdampak besar pada kehidupan kami selama ini. Silahkan masuk. Dia tidak punya keberanian untuk melihat putranya berpakaian seperti seorang pendeta. Dia menahan diri dari rasa ketakutannya. Apakah kau butuh sesuatu? Aku membawakan obat. Simpan di sini. Nanti ku minum. Kau ingin mengatakan sesuatu? Iya, aku harus mengganti verbannya. Itu tidak perlu. Ini perlu, Naren. Dokter bilang kita harus selalu mengganti verbannya 2 kali dalam sehari. Kalau tidak, Apa maka... kau tidak mendengarku? Nanti aku akan menggantinya sendiri. Terima kasih. Baiklah. Nanti aku beritahu Nyonya bahwa kau akan mengganti verbannya sendiri. Kau tidak perlu merepotkan ibu sepanjang waktu. Waktumu hanya 5 menit. Itu bekas luka apa? Aku terluka saat bermain kriket dengan ayah. Saat aku masih kecil. Pasti rasanya sakit. Tetapi ayah lebih khawatir daripada aku. Lalu? Tidak banyak. Lalu aku tertidur. Ketika aku bangun keesokan harinya, aku melihat dia duduk di sebelahku memegang tanganku. Ibu memang seperti itu.
Orang tua tidak bisa melihat anak-anak mereka kesakitan. Aku sedang bicara tentang ayah. Luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Lalu, Ibu, pengacara mengatakan bahwa jika seseorang pertapa dijadikan pimpinan perusahaan, maka demi kebaikan perusahaan, Dewan Direksi dapat memilih untuk keluar. Seorang pertapa bisa keluar dari perusahaan secara tiba-tiba untuk menjalani kehidupan pertapa. itu berarti kalau kita semua keluar setelah Naren menjadi MD, itu tidak akan membuat perbedaan. Tapi Bu, jika kita keluar, maka itu mungkin mengecewakan paman. Ibu tidak peduli. Kita menghabiskan waktu bertahun-tahun karena Haris. Tapi Haris tidak pernah peduli pada kita. Dia memutuskan untuk menjadikan Naren MD tanpa memberitahu kita tentang itu. Lalu kenapa kita tidak memberikan suara kita? Pakaian untuk besok sudah kusiapkan. Mau sampai kapan kau pakai jubah itu? Aku tidak mengizinkanmu untuk membuka lemariku. Dan apapun yang aku kenakan, seharusnya tidak masalah bagi siapapun. Tapi itu penting, Naren. Ayahmu tidak akan pergi tanpa menemuimu dulu. Itu terserah dia. Dan aku akan putuskan apa yang ingin aku pakai. Tidak masalah pakaian apa yang kau kenakan. Lalu kenapa kau tidak mengganti pakaianmu? Sekarang tolong beritahu aku. Kau tidak tega melihat orang lain sedih, kan? Lalu bagaimana bisa kau melihat ayahmu kesal? Aku belum pernah membaca buku sebanyak dirimu. Tapi kurasa setiap buku menekankan kita harus peduli pada orang tua kita. Kau pasti jauh lebih tahu mana yang baik dan juga mana yang buruk. Nanti pakaian kotornya aku ambil. Rahel! Rahel, tolong dengarkan aku dulu. Aku sudah berjanji kan kalau aku tidak akan memaksamu. Kau tidak bisa memaksaku walaupun kau mau. Aku tidak mengerti ketika aku mengatakan bahwa aku tidak ingin bicara denganmu, kenapa kau mengikuti aku? Kau benar-benar menyusahkan aku. Sekarang kau datang jauh-jauh ke asramaku. Aku beritahu ya, untuk yang terakhir kalinya. Kalau aku melihatmu lagi, aku akan menendangmu. Mengerti? Dengar, kau salah paham. Aku datang dan bicara atas desakan Puja. Siapa Puja? Puja Guya. Puja? Orang yang mengalahkan aku di acara tahunan? Apa yang Puja inginkan dari seorang juara kedua seperti aku? Sebentar ya, Pak. Ada apa? Kita kan mau menemui Puja, sebaiknya kita beli manisan dulu. Kau sedang tidak sehat. Jangan kena sinar matahari. Di sini saja, biar aku bawakan. Kau mau aku mengajar menari anak-anak? Maaf, aku tidak tertarik mengambil tempatnya Puja. Tunggu, kau satunya harapan anak-anak itu. Jika kau menolak melakukannya, sekolah tari akan ditutup. Lalu? Dia berhemat pada obat-obatan, tapi dia ingin membeli manisan untuk Puja. Rahel, tolong dengarkan aku dulu. Rahel. Terima kasih. Terima kasih.
Kau mulai berkeliaran di sekitar asrama putri. Siapa Rakel? Apa yang terjadi di Ibu, antara kalian? kenapa ibu selalu berpikir aku melakukan sesuatu yang salah? Puja memberikan aku nomornya, jadi aku... Cukup. Jawab saja ibu. Kau tidak perlu membuang-buang waktumu. Sekarang cepat ke kelas. Ibu akan bicara denganmu di rumah. Cepat. Puja sudah pergi sekarang. Tetapi dia juga sudah merusak Anuts. Aku akan memberitahu suamiku tentang ini. Ayo jalan. Ada apa? Mana manisannya? Semua manisannya sudah basi. Kita jalan. Oh ya Tuhan, baru keluar sebentar kau sudah marah. Mari Pak, kita jalan. Aku sudah tidak sabar ingin menangkap basah Puja. Sini. Haris? Mau kuambilkan makanan? Tidak, Supriya. Aku akan makan di kantor. Kau baru saja pulang dari tempat Harsya, dan sekarang kau mau kerja lagi. Naren sudah pulang ke rumah. Tidak lama lagi dia akan memakai pakaian biasa lagi. Aku harap begitu, Supriya. Tapi aku tidak berpikir. Puja? Ada apa? Bibi, saat ini Naren tidak ada di kamarnya. Atau mungkin dia sedang pergi ke ladang. Aku akan mencoba menelponnya. Tolong pinjam teleponnya, Haris. Aku rasa Naren telah tersesat lagi. Teleponnya tidak bisa dihubungi. Ibu, Naren sayang. Dari mana kau pagi-pagi sudah pergi? aku ke toko Mahavir. Semua orang menyukai jalebis dan samosa yang dibuatnya. Manots, Oh astaga, aku sudah lelah mengikuti rencana diet dari Nilu. Hari ini, aku akan makan sepuas hati. Tentu saja. Dan hari ini Naren akan makan bersama dengan kita. tapi Tidak boleh ada alasan. Ibu mau makan kalau kau makan juga. Ayo nak, duduklah. Sebelum kau pergi, sebaiknya kau makan dulu, Haris. Naren membelikan makanan untuk kita. aku juga memberi Rabri. Manoj, sajikan samosanya. Gopal, sajikan jalebis. Ayo makan. Ini manisan kesukaanmu. Asal kau tahu saja, Naren yang membelikannya untukmu. Ah, tentu.
Hardik, aku rasa kita harus membagikan mangga Alfonso kepada teman-teman dan karyawan kita. Pasti tersedia di pasar sekarang. Ya, itu adalah ide yang bagus. Biarkan aku telepon dan menyelesaikannya. Tidak sekarang. Kenapa buru-buru? Selesaikan sarapanmu dulu. Em, Supriya, Iya, kirimkan manisan dengan makan siangku hari ini. baiklah. Ngomong-ngomong, kau cukup pintar juga. Kau membawa Naren pulang, kau membuatnya mengganti baju biasa. Apa bakat itu bibimu sendiri yang sudah mengajarinya? Apa yang kau lihat? Bibimu pernah menelpon ke sini. Dan dia ingin bicara dengan keponakannya. Apa kau tahu? Selama ini aku selalu curiga padamu. Gadis-gadis sepertimu hanya punya satu tujuan. Kau menjebak keluarga kaya dan kemudian memeras mereka secara emosional dengan menceritakan kisah sedihmu. Benar kan? Kau menunggu kesempatan yang tepat untuk mengambil keuntungan. Nyonya ini bicara apa? Itu fakta. Kau mungkin bisa menipu Supriya. Tapi aku tidak. Puja, ini panggilan penting untukmu dari kantor. Halo? Puja, bibi dan pamanmu ada di sini. Mereka ingin bertemu denganmu. Baiklah, aku akan datang ke kantor. Kenapa kau bisa dapat telepon dari kantor? Nyonya, Tuan Vias melupakan kotak bekalnya di rumah. Aku harus membawakannya. Kenapa kau harus menerimanya? Pelayan kami bisa melakukannya. Nyonya, mereka sedang membersihkan gudang. Itu harus dibersihkan sebelum Nyonya Vias kembali. Tidak apa-apa, Nyonya. Biar aku saja yang membawanya. Kenapa dia kelihatan bingung sekali? Bajai! Kenapa Paman pergi ke kantor? Ya ampun, aku sedang terburu-buru dan tidak ada bajai. Berhenti! Nyonya Vias juga tidak ada di rumah. Nanti aku harus bilang apa pada pamanku? Berhenti! Berhenti, Bajai! Mengapa aku berlari di jalan? Aku harus ke kantor. Aku tidak bisa memanggil bajai atau bebas. Aku akan mengantarmu sekarang naik. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, aku jalan kaki saja. Ayo naik. Terkadang kau harus mendengarkan omongan atasan. Kalau Naren sampai melihat pamanku, maka semuanya pasti akan hancur. Naiklah. Apa kau memiliki pekerja di kantor sehingga kau berlari di jalanan? Kau ingin mengatakan sesuatu? Paman dan bibiku ada di sini, jadi aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak bisa membohonginya. Kau memandang mereka sebagai paman dan bibimu, bukan? Hubungan dibuat dari hati dan bukan karena kelahiran.
kasih, Naren. Tunggu. Kenapa paman dan bibimu datang ke kantor? Maksudku, mereka bisa ke rumah saja. Waktu itu aku diwawancarai di kantor. Mungkin itulah kenapa mereka ke sini. Baiklah. Sebaiknya pergilah, mereka pasti sudah menunggumu. Nona, pamanku ada di sini. Di mana dia? Mereka ada di ruang tunggu, dan pamanmu kelihatan sangat marah. Mereka di sana. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Paman, Sayang, kau dari mana saja? Orang-orang ini bilang kau bekerja di rumah Tuan Haris. Dan kau juga tinggal di sana. Apa itu benar? Maaf menyelah. Aku Naren Fias. Putra Haris Fias. Ibuku tidak begitu sehat akhir-akhir ini. Itu sebabnya Puja tinggal di rumah kami dan untuk menjaganya. Dia pekerja keras. Kau tidak perlu khawatir, karena seluruh keluargaku menjaga Puja. bagaimana Naren bisa menangani semuanya dengan begitu mudah? Kenapa kalian berdiri? Ayo, duduklah. Silahkan duduk. Kenapa kalian tidak bicara dengan Puja, sementara aku menyiapkan makanan ringan? Kalian mau teh? Boleh. Baik, Tuan. Aku akan mengirim semuanya. Permisi, Bu. Tuan Naren meminta dibawakan teh dan makanan ke ruang tunggu. Baiklah. Naren? Eh, Rita, apa Naren datang ke kantor? Iya, Tuan. Dia bersama Puja. Oh, itu keren sekali. Rita, kau jaga Naren. Bawakan apa yang dia inginkan. Aku tidak ingin mendengarnya mengeluh, oke? Dan tolong, kirim berkasnya. Hardik, kau dengar itu? Naren ada di kantor. Iya, Haris. Itu berita bagus. Ah, iya, Bahkan sejak Naren kembali ke rumah, Naren telah berubah. iya. Dia menyerah pada kehidupan pertapa. Dia sarapan bersama kita. Dia ingat, Rabri favoritmu. Apa kau ingat? Hardik, aku senang sekali. Semuanya untuk yang terbaik. Jelas Naren akan berubah. Mungkin inilah tujuan dari pawai yang diselenggarakan waktu itu. Iya. Apakah kau ingin melihat-lihat? Ya, tentu saja. Berarti kita akan punya banyak waktu untuk ngobrol berdua. Kalian berdua bisa pergi dan melihat-lihat, sementara aku akan bicara dengan Puja. Iya, Mari, silahkan. iya. Katakan dengan jujur, apa yang terjadi? Kau tidak bekerja di kantor, kan? Kau bekerja di rumah mereka? Hah? Dan kau bilang, kau yatim piatu? Kau pergi ke Haridwar dengan seorang pria? Susma memberitahuku semuanya. Dia melihatmu di Rishikesh dan Haridwar dengan seorang pria. Puja, apa kau melakukan sesuatu untuk mempertaruhkan reputasi kami? Bibi bicara apa? Apa yang kau bicarakan? Jelas dari tindakanmu. Katakan yang sebenarnya. Apa yang sedang terjadi? Aku bisa menceritakan semuanya.
Salam Kusum. Aku Supriya Vyas, istri Haris Vyas. Aku bisa menghapus semua keraguanmu selama ini. Aku yang meminta Puja untuk pergi ke Haridwar. Dia pergi ke sana bersama putraku Naren. Maksudmu Naren memberikan tur kantor pada tamu gadis itu? Iya, Tuan. Dia ada di blok admin. Di mana? Blok admin. Baiklah, Permisi, Tuan. tamu-tamu gadis itu. Tapi tamunya... Ternyata selama ini kau bohong pada kami. Apa kau tahu bagaimana reaksi pamanmu kalau dia tahu semua ini? Kenapa kau tidak membunuh kami saja? Kami tidak perlu mati karena malu. Jangan bicara begitu, Bi. Apa yang harus kulakukan? Apa harus menyembahmu? Atau harus kurayakan? Karena kau tinggal bersama lelaki dan bekerja untuknya. Asal kau tahu Puja melakukan semua ini untukku. Kau tidak perlu ikut campur dalam masalah pribadi kami. Kau ini orang luar. Dan kau lakukan apa saja yang dia minta. Apa kau tidak punya otak? Kau kehilangan ingatanmu atau mereka memantraimu? Kau tidak peduli pada kami. Tolong dengarkan aku dulu, Bi. Kenapa harus kudengarkan? Aku sudah tahu. Seorang penari sepertimu akan mempermalukan kami cepat atau lambat. Nyonya Gupta, semua ini bukan kesalahan Puja. Dia hanya membantuku untuk menjadikan anakku lebih baik lagi. Kau bisa bilang dia membantumu. Tapi orang akan bilang ini bisnis kotor. Hal-hal seperti itu hanya terjadi pada keluarga kaya. Dan kami ini keluarga biasa. Kami harus menikahkannya. Apa kata mempelai pria? Seandainya saja kau punya putri yang berteman dengan seorang pria, apa kau akan menerimanya juga? Tidak kan? Kau akan mengejeknya, lalu memutuskan hubungan dengannya. Kau terima atau tidak? Tapi kau sudah menghancurkan kehidupan gadis ini. Bersamaan dengan itu, kau sudah menghancurkan keluarga kami. Aku tidak akan bilang apa-apa. Biar pamannya yang bicara padamu. Bibi. Bibi harus mendengarkan apa yang kukatakan. Aku tahu betapa berharganya rumah itu bagi paman, dan aku tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan rumah itu. Aku tahu, aku memang menolak tawaran pekerjaan. Lalu Bibi Supriya memberi Tuan Sharma 1 juta, sehingga uang itu bisa menyelamatkan rumah kita. Dan akhirnya Tuan Sharma memberikan perpanjangan waktu. Apakah Bibi tidak berpikir untuk membalas kebaikan Bibi Supriya? Kalau itu masalahnya, kenapa tidak memberitahu kami sebelumnya? Aku ingin memberitahu. Tapi aku tidak mempunyai keberanian. Seandainya waktu itu aku mengatakan yang sebenarnya, pasti tidak ada orang yang mau mengerti aku. Karena Bibi Supriya yang memintanya, maka aku tidak bisa menolaknya. Dengar, Bi. Semua orang menghormatiku di rumah ini. Mereka merawatku dengan baik. Bibi Supriya dan Tuan memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Dengar Kusum, Puja adalah tanggung jawab kami. Kami tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padanya. Dengar Kusum, Puja sudah memberikan kami sebuah harapan besar. Berkat dia, anakku bisa berubah. Aku mohon, bantu kami dengan membiarkannya tinggal bersama kami selama 3 bulan. Sebagai seorang ibu, kita punya perasaan yang sama. Aku mohon jangan bawa Puja pulang bersama denganmu.
Kami akan melakukan semua yang kami bisa sebagai balasannya. Kau tinggal bilang apa yang kau butuhkan. Kau mau apa? Aku ini memang tidak suka pada ponakanku dan tidak suka pada ibunya juga. Tapi kami tidak bisa membiarkan dia bekerja seperti ini. Kusum kau. Kami tidak membutuhkan uangmu. Dan kami juga tidak membutuhkan bantuanmu. Bibi jangan... Tunggu sebentar. Aku belum selesai. Kalau kau ingin Puja tinggal di rumahmu, aku punya beberapa syarat untukmu. Kau harus jaga jarak dari pria itu. Kau tidak boleh mendekatinya. Dan juga kau harus menjauh dari pria itu. Kau tidak boleh terlihat di luar rumah dengan pria itu. Reputasi kami adalah yang terpenting bagi kami. Kau tidak boleh terlihat dengannya di pasar, di kuil, atau di kantor. Pokoknya kau harus menjauh darinya sebisa mungkin. Katakan, kau setuju atau tidak? Apa kau terima persyaratanku tadi? Puja sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Cukup ya atau tidak? Dan jangan sampai kau berani melewati batas dengannya. Bibi, tidak ada yang lebih penting bagiku selain rasa hormatmu. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang akan membuat Bibi malu. Kusum, kami akan melakukan apa saja yang kau mau. Bu, mobil yang Tuan Naren minta untuk pergi ke Dehradun sudah siap dan dia sedang menunggu kalian. Baiklah, Nyonya, bagaimana dengan kotak mangganya? simpan saja di mobil. Kusum, mangga ini dari Ratnagiri. Cobalah. Apa ini suap juga? Anggap ini sebagai hadiah kecil dariku. Aku mohon terimalah. Aku mengerti keprihatinanmu, tapi aku berjanji kepadamu bahwa reputasimu akan selalu terjaga. Aku harus pergi. Bibi harus pergi sekarang. Jaga dirimu. Kami ucapkan selamat perayaan. Kami ucapkan selamat perayaan. Kami ucapkan selamat perayaan. Kami ucapkan selamat perayaan. selamat perayaan. Perhatian hadirin sekalian, aku ingin membahas sesuatu yang penting dengan kalian. Nilu, ada apa ini? Memangnya kau mau bicara apa? Sebenarnya, Haris, aku berpikir untuk merayakannya di rumah. Bagaimana? Sebuah perayaan. Nilu, untuk apa perayaan ini? Hardik, Naren telah kembali ke rumah. Apalagi yang bisa menjadi alasannya? Maksudku, kita semua terus khawatir sampai kemarin. Apa Naren akan pulang atau tidak? Tapi dia telah kembali. Dan dia juga akan berusaha untuk bisa menjalani kehidupan yang normal. Haris, ini pertama kalinya aku melihat kalau Naren membelikan rabri untukmu. Ketika dia sedang berusaha, bukankah kita harus mengadakan pesta untuknya? Percayalah padaku, Su. Dia pasti akan bahagia. Kau benar, Bu. Bibi, kita akan mengadakan pesta kecil. Kita bersenang-senang. Pesta? Pesta untuk apa?
Naren, masalahnya sudah lama kita semua tidak berkumpul bersama. Dan kita tidak tahu kapan kesempatan yang tepat akan datang lagi seperti ini. Iya, Naren. Jadi aku menyarankan agar kita mengadakan pesta besok. Dengan cara ini, kita akan bertemu semua orang. Sesuai keinginan ibu saja. Naren, kau harus menghadiri pestanya juga. Iya, Naren. Kau harus datang. Kami tidak akan bisa bersenang-senang tanpamu. Baik. Aku akan datang. Ayo kita makan dulu. Ayo. Kau pasti sudah membuat hidangan favorit Naren. Bu, apa rencana ibu di pesta itu? Lihat saja, Rahul. Biarkan Haris bermimpi untuk saat ini. Semakin dia bermimpi, semakin dia akan sakit. Besok mimpinya akan hancur.